Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari terakhir terjadi polemik perihal tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Menurut pemberitaan harian Radar Sulbar Senin kemarin 31 Mei 2001 ini halaman 2, warga Paku di Kecamatan Binuang minta TPA tempat pembuangan akhir sampah itu ditutup. Jadi setahu saya ini dalam kurang lebih mungkin 10 tahun terakhir polemik perihal TPA itu terjadi. Karena juga TPA di, kalau bisa tidak salah itu sekitar Mata Kali, juga minta ditutup, yang belakangan kemudian dipindahkan ke TPA Paku yang juga kembali diminta ditutup. Masyarakat Desa Paku Kecamatan Binuang minta pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tutup tempat pembuangan akhir sampah yang tak jauh dari pemukiman penduduk. Nah, berita ini kemudian ditanggapi, saya baca ini postingan sahabat saya Ashari Sarmedi. Itu Desa Laliko mendapat kunjungan dari Bupati Polman Haji Andi Ibrahim Masdar dalam rangka peninjauan lokasi tempat pembuangan air sampah. Didampingi beberapa pejabat dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang perihal ini dipertanyakan oleh saudara Ashari. Ada kekhawatiran jangan sampai TPA di Laliko ini menghasilkan dampak negatif. Jadi ini foto-foto suasana kunjungan Bupati dan jajarannya di TPA Laliko. Di lokasi yang sama saya pernah berkunjung, itu ini dokumentasi sosialisasi Festival Sungai Mandar. Di dalam sosialisasi ini saya perlihatkan suasana TPA Laliko. Ini saya ambil gambarnya tahun 2016 silam, kurang lebih 5-6 tahun lalu. Jam berapa datang trek untuk akses? Ini suasananya. Jika ada teman-teman atau pemirsa yang belum mengetahui di mana lokasi TPA ini, nanti saya perlihatkan di mana lokasinya. Jadi kalau melihat suasana di atas, setidaknya 2016, ya metode yang digunakan ini metode pembuangan sampah paling konvensional, yaitu ya sampah ditumpuk begitu saja di TPA tanpa ada pengelolaan. Jadi kalau di dalam manajemen sampah itu ada beberapa metode yang digunakan. Nah, yang metode digunakan oleh pemerintah Kabupaten Polman untuk pengelolaan sampah di sini ini hanya menimbun sampah di situ. Adapun lokasi TPA ini saya perlihatkan. Ini Kota Majene, tempat saya sekarang berada di sini di Pambusuang. Sedangkan lokasi tempat pembuangan sampah itu adanya di Laliko. Jadi kita melakukan perjalanan ke Laliko, dari Pambusuang ke Laliko itu kurang lebih 5 km. Tempat paling dekat itu mungkin teman-teman sudah ada yang sering ke sana, itu adalah Gonda, Mangrove Park ini adalah Gonda. Nah, kalau kita ke arah Polewali, kalau belok kanan itu kan Labuang atau di sini Labuang, ini Gonda. Nah, kalau belok kiri ke atas itu seperti tempat tambang batu. Nah, selain tempat ini tempat tambang batu-batu kapur, juga adalah jalanan ke TPA Laliko. Nah, ini lokasinya TPA Laliko. Kalau ditarik garis lurus dari sini ke jalan raya itu ya kurang lebih 1,5 kilo. Dan ini berada di perbukitan. Tampilannya secara 3 dimensi ya kalau kita mau lihat. Jadi ini berada di Kemiringan. Nah, ini yang harus kita sebagai masyarakat mempertanyakan, apakah lokasi TPA
LALIKO ini sudah melalui kajian dampak lingkungan. Karena untuk beberapa referensi itu, misalnya yang ditulis oleh ada seorang ahli lingkungan bahwa syarat minimal tempat pembuangan sampah dengan pemukiman penduduk itu 2 km. Sedangkan kalau di sini ini ya cuma 1,5 kilo. Dan juga dituliskan di situ bahwa dari laut itu paling dekat itu 15 km. Jelas ini ya kurang lebih tidak sampai 3 kilo. Itu. Nah, hal yang lain adalah kalau kita bercermin untuk kasus di TPA Binuang, ini saya akan mengajak teman-teman ke TPA Binuang. Ini gampang mencarinya seperti ini ya. TPA Binuang. Lokasinya. Tempat pendidikan. Ini jangan sampai salah, harus dibedakan tempat pengajian Al-Quran atau tempat pembuangan sampah. Jadi lokasinya itu ini. Ini jaraknya juga relatif dekat dengan pemukiman penduduk. Ini TPA-nya. Ini pemukiman ini kalau saya coba ukur ya. Kita ukur. Ini sorry. Jarak. Ini ya hampir 300 meter. Nah, ini sudah tidak memenuhi syarat. Makanya itu kalau kita melihat kasus yang terjadi di tempat ini ya berdasarkan pemberitaan harian Radar Sulbar di situ kemarin itu diprotes masyarakat, ya wajar karena kalau kita lihat alasannya ini seperti ini ya. Airnya bisa diminum sawah akan enak mengirim air. Namun faktanya tidak demikian. Bahkan ada sumur yang sebelumnya airnya jernih sekarang sudah keruh. Selain bau tidak sedap yang ditimbulkan, masyarakat Desa Paku juga mengeluh gatal-gatal saat membajak sawahnya karena air dari buangan dari limbah TPA. Tanahnya menjadi gembur sehingga traktor besar tidak bisa turun menggarap. Jadi beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jelas ini akan terjadi karena itu tadi dekat ini persawahan. Adalah persawahan, ini TPA-nya sendiri, ini pemukiman penduduk. Ini baunya pasti sampai. Nah, itu yang di TPA Binuang. Nah, meskipun untuk beberapa hal TPA LALIKO itu tanda kutip relatif lebih baik, tapi ya ini harus dijelaskan juga ke masyarakat. Apakah penempatan TPA di sini itu sudah melalui kajian analisis dampak lingkungan. Nah, tadi lokasinya. Ini jalanan ke ini jalanan. Nah, ini di sini lokasinya. Memang bukan areal persawahan, tapi ini kan sejauh yang saya tahu kalau kita membaca referensi tentang regulasi syarat tempat pembuangan akhir itu adalah tanah yang ditempati itu harus tanah semacam tanah lempung atau tanah liat yang relatif lebih padat, misalnya kalau tidak menyalurkan rembesan. Ini beda kalau di sini kan tanah kapur. Ini harus dijelaskan ke masyarakat apakah kalau ada limbah, khususnya limbah cair atau limbah organik itu, rembesannya itu tidak sampai ke sumber air minum rumah penduduk. Karena ini kan berada di perbukitan. Nah, jangan sampai ketika sudah banyak sampah bertumpuk di sini, rembesannya itu mengalir ke sini, ke wilayah ini. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Dan biasanya juga ini pasti sering terjadi kalau ada sampah di situ banyak sampah organik, binatang-binatang liar khususnya anjing akan kumpul di situ. Nah, sedangkan di sini adalah perkebunan penduduk.
Ini juga relatif terpencil karena kalau kita ke sana ini kalau bukan kendaraan yang bisa melalui medan berat itu ya agak susah. Ada beberapa bagian itu sangat menanjak. Dan itu juga kalau TPA yang bagus itu mensyaratkan harus ada sumber daya air agar trek-trek yang mengantar sampah itu ya bisa dibersihkan. Saya tidak tahu rencana pemerintah, misalnya TPA di Paku itu ditutup, dan sudah ada beberapa fasilitas pendukungnya, terus ditempatkan di sini. Apakah akan dibangun di sini fasilitas pendukungnya atau di tempat lain? Yang jelas di sini tidak ada sumber air yang banyak untuk di atas karena ini di perbukitan dan jauh dari sumber air. Meskipun demikian ya tidak serta-merta juga karena tidak ada sumber air di situ ya terus langsung mengatakan tidak apa-apa TPA di situ, karena seperti yang kita ketahui tanah di kawasan ini tanah berkapur yang relatif lebih mudah dirembesi oleh air, itu cukup berbahaya kalau rembesannya itu lama-lama sampai ke sumber air minum penduduk. Jadi sekali lagi bukan berarti kita tidak mendukung pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, tapi itu harus betul-betul melalui kajian komprehensif. Karena ya jangan sampai kasus seperti di Paku itu kembali terjadi di Laliko ini. Dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh saudara Ashari Sarmedi. Ini apa kegelisahannya sebagai warga desa Laliko, terus sebagai pemerhati lingkungan terhadap kebijakan Bapak Bupati Polewali Mandar. Karena kalau saya baca di sini itu Pak Bupati langsung apa ya memerintahkan ini Bupati memerintahkan langsung agar mengeluarkan surat ketahuan tanpa adanya dengar pendapat dengan masyarakat sistem pengelolaan sampah jangka panjang dan analisis lokasi TPA ini. Ini yang harus didengar oleh pemerintah. Aspirasi dari masyarakat itu harus diperhatikan, bukan cuma masyarakatnya, tapi harus betul-betul melalui kajian ilmiah. Apakah memang layak menempatkan TPA di sini di daerah Laliko ini atau tidak? Dan bukan cuma mencari TPA langsung buang sampah di situ, pemerintah juga harus memikirkan langkah lain yang penanggulangannya itu ya lebih komprehensif. Jadi misalnya kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi ini, cara paling primitif untuk membuang sampah itu adalah teknik open dumping. Jadi menggali saja, buang sampah di situ. Nah, itu harus dibarengi dengan pengelolaan misalnya pembuatan pemisahan sampah, terus sampah-sampah yang bisa didaur ulang diolah kembali, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga harus ada edukasi ke masyarakat untuk mengelola sampah itu sejak dari rumah. Jadi tidak masyarakat juga jangan kan selama ini yang terjadi kita cuma menggabungkan sampah ke tempat sampah tanpa memilah terlebih dahulu, terus diserahkan ke trek atau dijemput oleh trek penjemput sampah. Idealnya itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju, itu sejak dari rumah itu harus mulai dipilah. Paling tidak antara sampah organik dengan non-organik. Saya kira itu yang semacam respon, tanggapan, dan saya pribadi sangat mendukung apa yang disampaikan oleh saudara Ashari Sarmedi. Ini masukan ke ke pemerintah agar hal-hal seperti ini ya betul-betul diperhatikan. Beberapa respon terhadap status dari saudara Ashari Sarmedi. Saya kira itu dari saya. Saya sekali lagi menyampaikan dukungan terhadap saudara Ashari Sarmedi atas aspirasinya. Mudah-mudahan
persoalan ini segera bisa diatasi, karena terus terang saja kami di Pambusuang itu yang selama ini sudah kami juga aspirasikan itu ya, kami di Pambusuang itu harus ada juga sampah-sampah yang kami hasilkan, masyarakat hasilkan di Pambusuang ini itu tidak dibuang ke laut. Nah, caranya adalah pemerintah harus menerapkan aturan atau mengeluarkan kebijakan untuk mengelola sampah dari masyarakat, karena itu adalah tugas pemerintah untuk menjemput terus mengelola sampah lebih lanjut. Terus masukkan juga, idealnya juga itu supaya kalau hal seperti ini kan ceritanya ini sampah se-Kabupaten Polman akan ditampung di satu TPA. Kalau dulu itu di Matakali, terus kemudian di Paku, nah sekarang ini di Kecamatan Campalagian ditampung di tempat ini. Nah, ini masukkan aja, idealnya itu tiap kecamatan ada TPA-nya tersendiri, jadi sampahnya tidak terlalu banyak menumpuk, dan ya satu sama lain kan beda komposisi atau kuantitas sampahnya. Misalnya Balanipa itu dibanding Kecamatan Tinambu ya mungkin jumlah populasinya berbeda, sampah-sampahnya juga mungkin relatif berbeda. Tapi ya sekali lagi itu harus berpatokan pada aturan atau regulasi tentang bagaimana harusnya membuat TPA. Jadi ini kalau kita lihat ini memang di Pergub kita ini di kemiringan tertentu. Kalau lihat seperti ini kan kalau hujan air akan mengalir di sini, semacam cekukan di lereng. TPA ada di sini ya. Kalau sampah menumpuk di sini kan ya bisa dipastikan limpasannya itu akan mengalir ke sini. Ini pemukiman penduduk. Ini adalah kawasan Labuang yang kabar burung itu kalau betul terwujud kabupaten, ya ini bukan kabar burung ya, ada kabar mengatakan bahwa kalau terwujud Kabupaten Balanipa ya rencana itu ibu kota kabupaten atau pusat perkantoran itu akan ditempatkan di sini. Nah, ini agak ironis kalau memang seperti itu ya, masa calon ibu kota kabupaten terus di situ ada juga TPA. Jadi ya itu harus visioner, betul-betul visioner untuk memikirkan hal ini. Jangan ya seperti yang terjadi di Unsulbar, ini Unsulbar ya. Unsulbar ini sebagai penutup, sebagai perbandingan juga. Kampus Unsulbar itu, ini kan kampus Unsulbar. Nah, di sini ada TPA Majene. Alhamdulillah sudah ditutup, saya tidak tahu dipindahkan kemana, yang jelas lebih ke arah barat atau ke utara di Majene. Ini waktu masih digunakan sebagai tempat TPA ini, tempat sampah kota Majene, itu agak cukup mengganggu karena kadang asapnya mengalir ke kampus ini Unsulbar. Memang dulu ya mungkin ketika populasi belum terlalu padat, ini masih memenuhi syarat, tapi ya setelah semakin berkembang kota Majene ini terus ada kampus, ya ini menjadi sebagai TPA sudah tidak layak. Jadi ketika memilih sebuah tempat untuk dijadikan TPA itu harus memikirkan beberapa tahun ke depan. Nah, ini yang saya pertanyakan, kalau memang serius membentuk Kabupaten Balanipa ya, dan mau kabupaten ibu kota kabupatennya di sini ya, TPA jangan di sini. Kantor bupati di belakangnya itu ada TPA, itu kan kurang cantik. Jadi banyak lalat dan faktor-faktor lain seperti nyamuk atau bakteri yang bisa mengganggu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi kepada saudara Asari untuk tetap membawa aspirasi masyarakat. Insyaallah saya dan teman-teman ya tetap memberi support dan dukungan baik hal-hal seperti ini maupun kalau ada informasi lain khususnya referensi atau regulasi-regulasi, insyaallah bisa kami bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.